Keterlibatan orang-orang Islam dalam bidang politik baru terlihat pada abad ke-9 Masehi. Ketika mereka terlibat dalam pemberontakan petani-petani Cina terhadap kekuasaan pada masa pemerintahan Kaisar He Sung pada tahun 878 sampai 889 Masehi. Akibat pemberontakan itu, kaum muslimin banyak yang dibunuh, sebagian lainnya lari ke Kedah. Wilayah yang masuk kekuasaan Sriwijaya pada waktu itu memang melindungi orang-orang muslim di wilayah kekuasaannya. Kemajuan politik dan ekonomi Sriwijaya berlangsung sampai abad ke-12 Masehi. Pada akhir abad ke-12 Masehi, kerajaan ini mulai memasuki masa kemundurannya. Kemunduran politik dan ekonomi Sriwijaya dipercepat oleh usaha-usaha kerajaan Singasari yang sedang bangkit di Jawa. Kerajaan Jawa ini melakukan ekspedisi Pamaluyu tahun 1275 Masehi dan berhasil mengalahkan kerajaan Melayu di Sumatera. Keadaan itu mendorong daerah-daerah di Selat Malaka yang dikuasai kerajaan Sriwijaya melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan tersebut. Kelemahan Sriwijaya dimanfaatkan pula oleh pedagang-pedagang muslim untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan politik dan perdagangan. Mereka mendukung daerah-daerah yang muncul dan daerah yang menyatakan diri sebagai kerajaan bercorak Islam, yaitu kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh. Menjelang abad ke-13 Masehi, di pesisir Aceh sudah ada pemukiman muslim. Perseteruan antara penduduk pribumi dengan pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India yang pertama kali terjadi di daerah ini. Oleh karena itu, diperkirakan proses islamisasi sudah berlangsung sejak perseteruan itu terjadi. Dengan demikian, dapat dipahami mengapa kerajaan Islam pertama di Kepulauan Nusantara ini berdiri di Aceh, yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Setelah kerajaan Islam ini berdiri, perkembangan masyarakat muslim di Malaka semakin lama semakin meluas. Dan pada abad ke-15, di daerah ini lahir kerajaan Islam yang merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara. Kerajaan ini cepat berkembang, bahkan mengambil alih dominasi pelayaran dan perdagangan dari kerajaan Samudra Pasai yang kalah bersaing. Lajunya perkembangan masyarakat muslim ini berkaitan erat dengan keruntuhan Sriwijaya. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, mata rantai penting pelayaran kembali beralih ke Aceh, kerajaan Islam yang melanjutkan kejayaan Samudra Pasai. Dari sini, proses islamisasi Kepulauan Nusantara berlangsung lebih cepat dari sebelumnya. Untuk menghindari gangguan Portugis yang menguasai Malaka, untuk sementara waktu kapal-kapal memilih menelusuri pantai barat Sumatera. Sementara itu di Jawa, proses islamisasi sudah berlangsung sejak abad ke-11 Masehi. Meskipun belum meluas, namun terbukti dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik yang berangka pada tahun 475 Hijriah. Pengaruh Islam masuk ke Indonesia bagian timur, khususnya daerah Maluku, tidak dapat dipisahkan dari jalur perdagangan yang terbentang dari pusat lalu lintas pelayaran internasional dari Malaka, Jawa, dan Maluku. Menurut tradisi setempat, sejak abad ke-14 Masehi, Islam datang ke daerah Maluku. Raja Ternate yang ke-12, Molo Metea, bersahabat karib dengan orang Arab yang memberinya petunjuk dalam pembuatan kapal, tetapi agaknya bukan dalam kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa Ternate sudah ada masyarakat Islam sebelum rajanya masuk Islam. Demikian juga di Banda, Titu, Makian, dan Bacan. Saluran perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran islamisasi adalah perdagangan. Kesibukan lalu lintas, perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang muslim bagian Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, timur, sampai benua Asia. Yang kedua, saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi. Sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari saudagar itu. Sebelum kawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Akhirnya, timbul kampung-kampung atau daerah-daerah dan kerajaan-kerajaan muslim. Yang ketiga, saluran dakwah yang dilakukan oleh mubalik yang berdatangan bersama para pedagang.
Para pembalik itu bisa juga para sufi atau pengembara. Yang keempat, saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal-soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka, ada juga yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Dengan tasawuf atau bentuk, Islam yang diajarkan keadaan penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Yang kelima, saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok, yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapatkan pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing dan melakukan dakwah di desa mereka. Yang keenam, saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan, Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lain juga dijadikan adat Islamisasi, seperti sastra, yaitu hikayat, abad, dan lain sebagainya, kemudian seni bangunan dan seni ukiran. Yang terakhir, saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat berpengaruh tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politik banyak menarik penduduk, dan kerajaan Islam itu masuk Islam.